Bismillahirrahmanirrahim. Kita milih bab yang penting dalam bidang sholat ini. Satu saat ya bahas ruku, satu saat nanti bahas sujud. Sekarang yang kita bahas bacaan yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Jadi kama sholaita ala Ibrahim. Kenapa begitu? Oh tidak ada yang harus kita pikir. Kok tidak kama sholaita ala Adam apa Nuh selebih di sini Hud Soleh. Nabi kita itu Ibrahim, Nabi yang Rasul ke-6 tahun 2000 sebelum Isa lahir, berarti 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau sampai Nabi Muhammad kurang lebih 2500 tahun. Dan ini perlu kita renungkan, bosnya. Jadi sholawat yang namanya di luar buatan Nabi malah lebih terkenal, populer di mana-mana. Sholawat ini buatan kiai ini, al-mukarram ini, syekh itu. Malah itu yang lebih banyak ditembang-tembangkan, dinyanyi-nyanyikan, ketoningus banget. Yang sholawat yang asli ini malah kurang dikenal. Nah ingin kami tawarkan ini, mungkin berapa nanti 15 menit saya ringkas, nanti moreannya kita sambung. Jadi alhamdulillah ini kita tadi ayat rakaat pertama saya tadi ngimami dengan ayat setelah Fatihah surat Al-An'am 161 sampai 165. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah. Saya sebut Ibrahim ayat tadi. Setelah itu baca sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus di rakaat kedua kalau baca ayat berkenaan dengan sholawat surat Al-Ahzab 56. Insyaallah udah ngerti kabeh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah itu kan jadi ini Al-Ahzab. Nah sekarang di bulan Rajab ini Isra Mi'raj biasanya sudah disampaikan bahwa hasil Isra Mi'raj itu Nabi mendapatkan kewajiban kita itu sholat 5 waktu. Nah untuk lebih memantapkan ini mari kita latihan melajari hal-hal mana yang belum atau kurang ditelaah tentang sholat itu. Hari itu mungkin saya menyampaikan ya sebulan yang lalu, ini di bulan Rajab tahun 1441 atau Masehinya sekarang tanggal berapa 13 ya Maret 2020 ini kita ngambil mencuplik tentang Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dilihat ayatnya tadi surat Al-An'am kaitannya dengan sirat mustaqim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Hadani fi'il madhi fi'il amar yang Al-Fatihah disebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu sejak kapan mulai tegak berdiri di ayat tadi? Sejak Ibrahim alaihi salam. Dinang qiyamam millata Ibrahim, praktek agamanya Ibrahim alaihissalam. Kadang doa iftitah diabadikan dengan inna sholati wa nusuki terus wa mahyaya ila akhirih, itu ayatnya. Ini salah satu alasan syar'iyah kaitannya dengan yang namanya Ibrahim kalau disebut ihdinas siratal mustaqim. Ternyata ayat itu qul innani hadani ila siratim mustaqim, hidayah sirat al-mustaqim tegak qiyamam millata Ibrahim. Apa Adam
alaihissalam, Idris, Nuh nggak dapat siratal mustaqim. Memangnya hanya Ibrahim mulainya. Ini kalau anak-anak dia latih berpikir mesti harusnya bertanya begitu. Apa zaman Adam nggak dikasih siratal mustaqim? Hanya Ibrahim. Oh, itu gunanya guru kalau pelatihan harus mancing berpikir sehingga anak bertanya. Nah, Ibrahim alaihissalam tadi ditegaskan di siratal mustaqim dinang kiamat. Tadi tegak berdiri istilahnya. Mantap. Nah, di surat Al-A'raf ayat 18-19 itu nanti disebut Adam alaihissalam itu langsung sebelum sampai Adam langsung dicegat iblis sirat mustaqim. Maka ayatnya la'aqudallahum an siratal mustaqim. Jadi senjatanya iblis itu sumpah Adam mau dikasih siratal mustaqim, saya cegah, saya hadang. Nah, gitu. Jadi tidak mantep seolah-olah zaman Adam kalau najid azma melani Nabi Adam tidak termasuk ulul azmi. Kurang mantep betul rupanya Adam alaihissalam. Itu sejarah yang ada kita jumpai. Wa aso Adam fataba alaihi wa diberi tobat. Jadi dicegat oleh iblis itu. Jadi hati-hati kalau kita waktu ihdinas siratal mustaqim itu lawannya iblis betul. Itu ayat berikutnya nanti dirinci akan nyerbu. Iblis akan nyerbu kita itu bin faqih mami khawamin di mana kita akan dikepung iblis itu. Nah, dengan bala tentaranya. Nanti di ayat 20 langsung iblis mendapat gelar syaitan setelah membuat gerakan waswasa lahum syaitan. Di uus-uus jiwanya Adam dan Hawa itu. Was-wasa gampangnya lah dicek-cek lah habis dibisiki dikocok habis akhirnya Adam dan Hawa kacau. Kehidupannya sampai nanti anaknya gak dikocok lagi Qabil Hadim Qabil dan Hadim. Terus siratal mustaqim kurang mantep perjalanannya sampai Nabi Idris tekun belajar mempelajari, bahkan Idris tekun belajar membuat dirosah, membuat madrasah. Maka terkenal Idris itu termasuk merancang matematika semesta alam. Nabi Idris, astronomi, perbintangan, terus rancangan kota. 1000 tahun kemudian Idris alaihissalam nanti cucunya Nuh alaihissalam. Idris hanya punya kedudukan tinggi karena ilmuwan, ahli teknik dan ilmuwan, mengajari matematika, huruf dan sebagainya. Idris alaihissalam. Maka nanti cucunya yang namanya Nuh alaihissalam bisa buat perahu. Maka pengajaran Nabi Nuh di surat Nuh ayat 15 itu malah matematikanya tentang langit. Alam daru kaifa khalaqu sab'a samawat. Pengajarannya Nabi Nuh itu membahas langit 7. Termasuk tingkat-tingkatannya embriologi bayi nang kandungan. Sebelum itu membahas tentang istighfar, hujan turun dari langit, perkebunan dan sebagainya. Itu zaman Nabi Nuh. Kapan Nabi Nuh itu? Kurang lebih 2500 sebelum Israel udah mulai 5000 tahun yang lalu, Pak. Dan Nabi Nuh itu negor kayu. Bagaimana motong kayu yang besar untuk buat perahu yang besar, muat orang 100, hewan binatang banyak, berlayar selama 40 sampai 100 hari. Kayak apa besarnya kapalnya Nabi Nuh? Berarti teknologinya sudah maju zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jauh-jauh nabi-nabi kita primitif zaman dahulu. Berarti Nabi Nuh sudah bisa ngukur. Apa sudah ada sensor untuk nembang, itu mesin nembang kayu besar
Ya mesin waktu itu ya kayak apa yang dibuat oleh para rasul. Nyatanya buat perahu besar, tahan ombak besar, muatan ada orang 100. Nah untuk dapur umumnya aja di kapal bagaimana? Masak dan sebagainya. Berarti kapalnya itu bukan kapal kecil, 3 tingkat. Nah, Nabi Nuh SAW juga belum begitu mantap Shiratal Mustaqimnya, tapi teknologinya yang luar biasa. Istri dan anaknya tidak masuk yang benar. Terus maka Nuh disebut mendapat gelaran tangisan penderitaan selama 500 tahun. Banjir Nabi Nuh alaihi salam. Belum membahas Shiratal Mustaqim, makanya kepada minta ampun, istaghfiru rabbakum. Terus 1000 tahun kemudian nanti soleh juga, terus baru Nabi Ibrahim alaihi salam dari Irak Selatan lahirnya itu terjadilah agama lengkap. Terakhir resepnya lengkap. Haji ada idiana itu semuanya itu Ibrahim alaihissalam sudah mulai lengkap syariat-syariatnya sehingga kita ikut billah Ibrahim disebutnya itu Ibrahim penegak Shiratal Mustaqim dan perlengkapan syariat lebih sempurna dan ketauhidannya mantap luar biasa anti berhala sampai ada doa di situ di surat Ibrahim mendoakan negara. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Berarti udah ada balad. Al-balad itu negara orang bahasa kawasan negeri yang ramai penduduk. Jangan Nabi Ibrahim, Nabi yang ke-6 tadi, Nabi Nuh aja dalam penemuannya kota yang keleb, yang kebanyakan itu ada 160 kota Pak sudah zaman Nabi Nuh. Itu peninggalan penemuan zaman kuno, arkeologi. Masuk kapal ajaib sekali. Maka rukun iman kita kalau lemah dengan ilmu tanya rukun iman itu hanya ngapal-ngapal kan nggak tahu menahu Nabi kita itu kayak apa. Ini gunanya pengajian tentang kelok. Maka tadi pangkal kama solai ta'ala Ibrahim ini menjadi pangkal kita memikirkan iman kepada para rasul dengan fikrah, pemikiran modern dengan sains. Oh dongeng-dongeng itu gak genah kapan lahirnya di mana. Dan sebenarnya kayak dongeng Mahabharata orang genah panggunaan Semarang di Pendawali Manang di tahunnya kapan gak genah. Maka untuk zaman kemajuan umat ini harus kenalkan Rasul kita dulu kayak apa, di mana, kapan, tahunnya kayak apa. Jadi genah, jelas. Bukan kayak tokoh imajiner, bukan dongeng-dongengan. Terangkan kalau ada negara. Tanyakan kepada yang ngajarkan, Ibrahim di mana, kapan, tahun berapa. Nuh juga begitu, kapan, terus kayak apa kemajuannya. Nah baru itu namanya iman berkemajuan. Iman kita berpikir sedikit. Jadi waktu kama soleh ta'ala Ibrahim kita berpikirnya. Tadi Abraham, kalau kata orang Barat menyebut Abraham Eropa. Lagi juga warisan Ibrahim itu dibawa ke India. Ke India maka kaum Brahmana. Maka di India gak ada nabi, adanya kaum Brahmana. Hindu itu. Ada yang mensinyal itulah sebutan murid-murid Ibrahim alaihissalam. Pinter-pinter Pak. Abraham itu Brahmana, pintar-pintar. Sampai zaman Nabi Daud alaihissalam tadi tahun 1000 itu tahun 1000 Nabi Daud punya Sulaiman alaihissalam. Kemajuannya ke situ. Ini bersamaan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman disusunlah Mahabharata dan Ramayana di India. Bujang-bujang besar yang mengherankan dunia kok membuat sastra luar biasa. Hampir semuanya orang nonton. Isinya rumus-rumus teknologi pengetahuan perang Baratayuda itu. Ini Ramayana bagaimana membendung lautan. Katanya sekarang ada gambar kayak jembatan di bawah laut dari India nyebrang ke Sri Lanka.
Gaya khayalnya para pengarang pujangga besar Mahabharata dan Ramayana. Mahabharata 200.000 bait syair. Kalau Ramayana 90.000. Kalau Ramayana untuk agama Buddha, jadinya kalau Mahabharata pun agama. Akhirnya kakak beradik jadi raja di Jawa ini, yang adik kakaknya mendirikan dinasti, membuat perambanan dinasti keluarga yang lain, nggak mau kalah buat Borobudur. Borobudur dulu berdiri bareng kali Imam Ghazali bapaknya ini. Zaman Khalifah Abdul Malik, Khalifah Al Mansur Al Mahmud. Di sini di Pulau Jawa juga sudah punya kemajuan besar. Bisa bangun Borobudur dan penerbangan bukan barang main-main. Berarti maksud saya itu maju didikan para buah, maka murid-murid para rasul insya Allah itu. Jadi ka'alama adamal asma'a kullaha. Adam diajarkan poin-poin ilmu pengetahuan semuanya. Berarti Adam bukan kera, bukan binatang maupun ilmu. Nah, kita sering dibohongi spekulasi nenek moyang kita kayak ketek macam-macam berampang menunggu rekayasa sains sing boten genah kita ini. Rasul kita dahulu udah maju dan pintar-pintar. Harus punya iman yang harus genah kayak begitu, dia harus dididikan kepada nafsu supaya punya rasa maju. Waktu sholat juga berpikir untuk maju. Kok Ibrahim ada yang disebut ya memang Ibrahim pangkal sirat al-mustaqim sentral. Maka semua agama nanti kembalinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu umat Islam lagi dibujuk-bujuk kayak agama ini bubar nang kabeh bae diganti agama Abraham. Ini pun untuk gerakan kalau itu bang agama Ibrahim bae udah Kristen ya ora usah, Yahudi ya gak usah, Yahudi juga punya Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Jadi putu iki bubar bae agama dadi siji. Ada gerakan agama Ibrahim itu di Indonesia dereng banyak, ada yang sudah ketakutan juga. Saya punya orang ngerti gak kalau dulu sampai tiap baru udah nyebut Ibrahim kok orang ganti nama Ibrahim aja agamanya ya. Kalau bisa kelumbu loh ngomong Islam kalau blokon. Maka diperlukan sholat itu juga diisi wawasan ilmu pengetahuan. Ini soal belajar sholat juga lah tingkat anak-anak, tingkat anak-anak. Nanti kalau pada dengan bingung sholat tapi ya cari buku MI atau SD mungkin kelas 4-5 pun nonton doanya. Kemarin yang saya bawa ke sini buku kelas 1 diajarkan doa Allahumma ba'id baini diajarkan. Nah, sekarang kita sudah tua itu mesti belajar memahami isinya doa itu. Kalau ada nyebut es sana salju ada embun maunya apa? Bilma'i wa falzi wal baroti. Tadi apa kita tadi kebutuhan es itu apa es krim gitu Pak? Itu perlu wawasan. Jadi sholatnya selain khusyuk bil qalbi dan khusyuk bil fikrah kesadaran. Baru umat Islam diharapkan akan maju Pak. Kalau enggak, bulan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu didatangi iblis di masjid Madinah itu 2 kali. Ketemu iblis langsung datang dialog wawancara iblis yang kamu takut itu siapa? Kayak wong rajin sholat, kayak sholat sunat, tadarus, ngaji, macam-macam, ngomong. Terus gimana yang kamu takuti siapa? Itu yang lagi istirahat itu di pojok masjid Rasul. Loh kok gitu orang lagi tiduran? Ya tapi itu ilmu, dia orang pintar. Kalau yang itu tuh hanya rame-rame untuk ibadah lah. Ngaji, sholat, gampang sama gak bisa. Tapi iblis jawabannya. Jadi kita itu kan dinyak kan iblis kan sholat itu kan bisa sholat kosong. Iblis gak ngitung kita lah, harus digoda bisa pada rusak katanya berusak ya. Diledek iblis minta pensiun aja lah, orang udah menjadi iblis kabeh gitu katanya. Itu artinya kita ini kurang mendapatkan wawasan keteguhan iman dengan alam pikiran modern dan yang berkemajuan. Mudah-mudahan ada kami sampaikan mantep dengan bahasa kama soleh ta'ala Ibrahimul wajah soleh Bukhari Muslim. Jadi
Jadi kalau baca selawat apa aja nggak usah melu-melu lah. Mun gaweane siapa bu, itu seperti kalau baca ada kalau udah baca salawat Ibrahimiyah aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Aslinya nggak ada sayyidina, nggak usah. Nek sing seneng kadung yang ngono, tanggung jawab sendiri. Itu contoh pas saya ada. Daripada padu bertengkar, saya oleh ora. Aslinya tidak ada lah. Kalau ada Nabi Muhammad SAW mustari Ibrahim nyebutnya ya Sayyid. Kenapa Nabi Muhammad Ibrahim tidak Sayyidina Ibrahim? Ya kali dewek isin iku mosok ora waktu dewek Sayyid nyong. Ya hari Ibrahim juga enggak. Padahal Nabi besar. Mungkin disebut Abul Adyan, induk agama. Ibrahim. Nah kata Sayyid itu dalam sejarah menjadi gelar anak cucunya Nabi Muhammad SAW oleh Hasan Hussein. Nanti ada yang gelarnya Syarif, ada gelarnya Sayyid. Itu cucunya di gelarnya itu. Lah gabungan dari itu namanya Habaib. Ada kekasih anak cucu kekasih Allah. Habaib. Nah, saya cukup sekian lah. Nanti mungkin ada menambah nambah dan sebagainya. Barokallah. Mudah-mudahan meskipun sekelumit ada yang bisa dimantepi sholawat sama sholawat ta'ala Ibrahim.